Nah, seringkali memang terlapor pada dasarnya ketika kemudian terjadi penetapan, itu pasti semua pengacara, semua lawyer yang membela kliennya selalu, baik itu klien maupun juga pengacaranya, selalu itu tadi kriminalisasi. Itu yang selalu diumbarkan itu. Dalam perkara di Surakarta, 35 saksi tidak ada yang melihat ijazah tersebut adalah asli. Jadi Bapak, Ibu, tidak, Bu, saya ngomong dulu, saya nggak potong Ibu. Dalam kondisi saya nggak potong Ibu Kurnia. ada suatu saya nggak potong. bukti yang diperlihatkan. Saya nggak potong Ibu. Dimaksud dengan Tanggapan saja saya punya omongan kalau salah, Bu. Sebentar. Ya, oke. Sebentar, saya mau tanya dulu tadi, karena ada yang penting. Bu, maksudnya tidak ada due process of law seperti apa? Ya. Kan ada proses pemeriksaan, ada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan. Itu kasat mata yang dilihat. Oke. Tapi marwahnya, ruhnya itu tidak seperti itu. Itu Karena? yang saya maksud. Jadi perkara ini dimulai 592 di PN Jakarta Pusat. Waktu itu Bambang Tri dan Gus Nur itu ya memilih kami TPUA untuk mengawal beliau dalam perkara tersebut, ya kan? Tapi Ibu salah satu pengacaranya. saya salah satu pengacara, tapi karena kami konsen ke yang lain bagi-bagi tugas begitu. Dan ingat jangan lupa selalu pro bono yang tidak pernah dibayar dari dulu sampai sekarang. Ya. Nah lalu belum masuk ke pengadilan ini beliau ini ditangkap berdua. Ya maka jadilah perkara ini saya ambil singkatnya saja. Jadilah perkara ini perkara pidana, ya disidangkan di Surakarta. Nah karena saya perempuan saya nggak ikut, itu rombongannya Bang Egy Sujana, kemudian Ahmad Kosinudin dan kawan-kawan bersidang setiap minggu. Bayangkan biaya sendiri itu ya. Nah yang saya maksudkan itu dalam persidangan tersebut ini sesuatu yang dipaksakan. Sudah jelas-jelas saksi yang dihadirkan 35 menyatakan tidak pernah melihat aslinya. Jadi kalau yang namanya legis sedang melakukan apa namanya itu pembuktian ya itu di sekolah itu tidak pernah dibawa aslinya itu. Lagian siapa juga yang berani legalisir apa maksudnya? Ya legalisir. Siapa juga yang berani menanyakan ini punya presiden, kan nggak ada yang berani. Jadi mereka tidak pernah melihat aslinya. Nah maksud saya kalau orang ini ditersangkakan pidana, tunjukkan dong buktinya. Buktinya apa? Ya yang aslinya mana? Karena pasalnya adalah berita bohong begitu. Dan ternyata keputusannya bukan berita bohong. Jadi di semua sidang yang kemudian memenjarakan Gus Nur, kemudian Bambang Tri, sama sekali tidak pernah ditunjukkan dan karena itulah kemudian Ibu mengatakan tidak ada due process of law di sini. Tidak ada proses hukum yang selalu bertanya mana aslinya. Lalu jaksa selalu mengatakan tidak ada Bang, dari polisi kami hanya menerima begini begitu.